Masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Dari Bandara Soekarno-Hatta, imigrasi mengamankan ribuan warga negara Indonesia yang akan ke luar negeri. Mengapa diamankan? Karena terindikasi tindak pidana perdagangan orang, miris, ribuan. Nah, ya mudah-mudahan ya ini adalah jalan yang terbaik agar warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tetap sesuai dengan prosedur. Agar tidak menjadi fitnah teman-teman, mari kita bacakan langsung dari sumbernya. Dari kantor berita Indonesia Antara, ya, imigrasi Soekarno-Hatta tunda keberangkatan 2.238 WNI terindikasi TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Wah, keren ya. Tangerang, Antara, kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi TPI Bandara Soekarno-Hatta telah menunda keberangkatan 2.238 warga negara Indonesia WNI terindikasi dalam tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia ke luar negeri sepanjang tahun 2024. Indikasi TPPO, TPPM hingga Agustus 2024 kami telah menunda keberangkatan 2.238 WNI. Mereka juga terindikasi akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural, kata Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Bismo Surono. Ia mengatakan pihaknya terus memperkuat peran strategisnya mengawasi perlintasan internasional guna mencegah TPPO dan TPPM. Berbagai inisiatif dilakukan demi keamanan dan kenyamanan perlintasan internasional di bandara terbesar Indonesia. Dia juga menambahkan jika isu perdagangan orang masih menjadi perhatian serius, terutama dalam kasus-kasus WNI yang terjebak menjadi korban perdagangan manusia saat bekerja di luar negeri. Imigrasi dengan melakukan pemeriksaan dokumen secara ketat dan menunda keberangkatan pekerja migran non-prosedural bisa ditekan. Pada tahun 2023 sebanyak 6.622 WNI yang hendak bekerja secara ilegal ditunda keberangkatannya. Dalam hal ini, Imigrasi Suta tengah bekerja sama dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan TPPO dan TPPM. Selain itu, sistem informasi keimigrasian digunakan untuk memantau pola pergerakan pelintas yang mencurigakan. Kami juga memperkuat koordinasi dengan kedutaan besar negara-negara. Hal itu terkait guna memastikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, katanya. Kita bahas ya teman-teman ya, kita bahas ya dari berita ini, kita bahas ya. Ya, kalau dari Bandara Suta sudah bekerja artinya teman-teman, pihak imigrasi mendeteksi adanya orang-orang atau warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri entah negara manapun dengan menggunakan visa turis atau visa kunjungan atau visa pelancong. Nah, masalahnya sekarang, apakah hanya melalui Bandara Suta saja? Ada saya dengar ya, untuk ke negeri Malaysia maupun Singapura banyak yang melalui laut. Nah, masalahnya apakah pihak imigrasi di perbatasan di perairan Indonesia, terutama yang berdekatan dengan Malaysia dan juga Singapura, apakah juga melakukan hal yang sama? Ya, ini perlu ditingkatkan ya teman-teman ya. Baik dari Bandara Suta ya,
kemudian dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Sumatera yang perbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Konon katanya ada istilah jalur tikus. Itu juga perlu diperketat. Jangan sampai warga negara Indonesia yang ingin bekerja di Singapura dan Malaysia itu terjebak dalam mafia perdagangan orang melalui jalur-jalur tikus ya. Malaysia sendiri sudah melakukan kegiatan yang sangat luar biasa ya terhadap para pati ya, operasi-operasi terhadap para pati, dan Indonesia juga harusnya mampu mencegah warga negara Indonesia, warga negaranya untuk tidak ke luar negeri, bekerja di luar negeri unprocedural ya. Ini diperlukan kerja keras bagi pihak-pihak terkait ya, diantaranya adalah pihak imigrasi, pihak BP2MI, pihak kepolisian, dan pihak-pihak yang berwenang lainnya agar warga negara Indonesia tidak lagi bekerja di luar negeri dengan cara-cara non prosedural. Semoga bermanfaat. Terima kasih.